Kali ini aku mau bahas lagi soal yang namanya roller ya. Dan ini pembahasannya itu aku bikin sesederhana mungkin supaya kalian juga ngerti ya. Sebenarnya sih fungsi dari roller itu seperti apa dan dasar-dasarnya itu seperti apa. Jadinya langsung aja kita mulai ya untuk pembahasan roller kali ini. Kalau kalian yang nggak tahu roller itu seperti apa, itu bentukannya itu seperti ini. Ya biasanya dalam satu motor matic itu ada 6 roller ya, 6 biji ya. Mungkin ada di bawah ini atau di atas ini ya untuk motor-motor tertentu. Tapi untuk keluarannya di Indonesia ya, entah itu dari Yamaha, entah itu dari Honda, Suzuki, Kawasaki, sepengetahuannya aku hanya ada 6 ya untuk keluaran pabrikan ya. Mungkin kalau ada yang custom jadi 8, 10 ya mungkin ada, tapi stokku agak jarang ya. Nah, kalian yang mau main roller itu wajib harus tahu fungsinya ya. Untuk fungsinya itu sudah pasti untuk mengatur pergerakan puli ya dengan gaya sentrifugal ya. Itu sudah pasti ya. Nah, gimana caranya kalian bisa menentukan mau pakai ukuran roller yang berapa itu ya, aku bakal langsung ngejelasin di board ini. Pada dasarnya setiap motor itu ya, atau setiap motor matic ya, motor matic itu punya standarnya sendiri-sendiri ya. Ada yang di angka 8, ada di angka 9, ada di angka 10, 11, 12 dan seterusnya ya. Itu setiap masing-masing pasti ada standarnya. Dan ini kalian harus wajib tahu. Gimana caranya? Paling gampang sudah pasti ke dealer masing-masing ya. Kalian bisa tanyain ukurannya standarnya berapa. Contoh misalkan kayak NMAX ya. NMAX tuh di angka 13 ya. Ini termasuk juga di Aerox. Kemudian kayak misalkan di PCX 150 dia di angkanya itu 15. Kemudian misalkan di Stylo itu misalkan di 19 dia standarnya, dan masih banyak lainnya ya, karena aku juga nggak terlalu hafal semuanya ya. Jadi wajib banget kalian tahu minimal standar dari masing-masing roller yang di motor kalian lah, intinya jangan di motor orang lain ya, karena pasti bakalan berbeda. Apalagi biasanya walaupun misalkan sama ya motornya, misalkan contohnya kayak Beat itu tuh punya varian yang bisa dibilang berbeda setiap generasinya ya, dari yang Beat Karbu, Beat FI yang starter kasar, kemudian Beat FI ESP ya yang starternya halus, dan juga yang versi generasi terbaru yang ESP-nya itu yang sudah pakai lampu LED ya, itu juga berbeda-beda. Jadi wajib banget kalian tahu standarnya. Ada beberapa dari kalian juga ya belum tahu satuan apa yang digunakan dalam menentukan roller ya. Itu adalah dari bobot ya, yaitu gram. Bukan kilogram ya, kalau kilogram tuh keberatan ya. Jadi satuannya itu adalah gram. Jadi yang tadi aku sebutkan adalah contohnya kayak tadi 8, 9 gram, 10 gram, 11 gram, bla 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 ya. Pokoknya seperti itu. Oke. Jadi kalian harus tahu juga satuannya itu adalah gram karena kita menggunakan bobot atau berat. Dan biasanya gramnya ini ya dari standarnya ya itu antara dikurangi atau ditambah ya, itu sudah pasti. Kalau kita ngomongnya adalah dikurangi ya, itu kelebihannya adalah untuk meningkatkan namanya akselerasi ya, CCS, tapi dia akan melemahkan yang namanya top speed seperti itu. Tapi kalau misalkan kita ngomongnya adalah bobotnya ditambah ya, adalah kebalikannya, dia akan meningkatkan atau memperkuat namanya top speed, tapi dia akan melemahkan yang namanya akselerasi ya, seperti itu. Jadi setiap yang namanya perubahan yang ada di roller ini ya, itu akan mempengaruhi satu sisi ya. Dia tidak bisa bakal menguatkan semua sisi. Normalnya kalau kita ngomong soal dikurangi ya, itu biasanya antara 1-3 gram lebih ringan normalnya ya. Sedangkan kalau kita ngomong diperberat dari standarnya itu biasanya 1-2 gram. Dan ini ya adalah untuk pemakaiannya normal ya. Artinya bisa dibilang untuk kebutuhannya sehari-hari ataupun juga touring ya, ataupun pakai di tanjakan ya. Jadi ini aku bisa bilang untuk pemakaiannya normal.
Gimana kalau pemakaiannya racing? Ya itu tergantung dari setupnya ya. Dalam arti kayak model sirkuitnya seperti apa, karakter sirkuitnya seperti apa, rekomendasi dari mekaniknya seperti apa, itu bakalan sangat-sangat berbeda ya. Jadi untuk pemakaian normal aku bisa jelaskan itu seperti ini untuk pengurangan bobot rollernya maupun juga dari penambahannya ya, untuk ditingkatin ya, diberatin seperti itu. Hanya saja ini aku ada tambahan note aja ya, dimana kalau kalian yang mengurangi namanya bobot roller ya, itu ada yang berpotensi yang namanya gerung ya. Bahkan di roller standar pun juga bisa gerung. Tapi kalau kalian mengurangi bobotnya itu, potensi gerungnya itu bakalan lebih besar ya. Jadi kalau kalian nurunin itu 1, 2, 3 gram, itu pasti ada potensi gerungnya selama kalian makainya itu juga nggak waras ya. Tapi kalau kalian makainya waras, harusnya kalian bisa mengurangi yang namanya gerung. Oke, tapi kalau lebih dari 3 gram itu biasanya lumayan gerung sih. Aku pakai yang biasa aja ya, itu waktu itu pernah punya konsumen ya, aku pakai yang 5 gram ya, itu gerungnya luar biasa banget ya. Padahal aku sudah pakai dengan cara yang sangat-sangat normal ya. Seperti itu. Tapi kalau kita ngomongnya adalah yang lebih berat ya, potensinya sebenarnya bukan gerung tapi ngeden, karena dia lebih berat ya. Seperti itu. Kecuali mungkin kalau power mesin itu sudah di bore up ya, bore up atau stroke up. Ini mungkin bisa menolong namanya ngedennya, karena kan powernya makin gede. Seperti itu. Tapi kalau gerung, mau mesin standar, mau mesin bore up, stroke up ya, potensi gerungnya itu pasti lebih besar kalau kalian namanya mengurangi roller terlalu jauh. Kemudian ada juga yang namanya istilah itu mix roller ya. Sorry. Nah. Ya. Sedikit salah tulis ya. Mix roller ya. Itu kalian pasti tahu lah. Banyak itu yang melakukannya ya. Tetapi dalam kamus aku ya, yang sudah mempelajari roller, itu jujur aja aku kurang namanya merekomendasikan ya, kurang rekomendasi, kurang menyarankan. Tapi kalau apakah boleh dilakukan, tentu saja boleh gitu loh, nggak ada yang larang. Beda ya kalimatnya ya, aku nggak nyaranin atau nggak rekomendasi, tapi bukan berarti nggak boleh, tentu saja boleh. Yang penting kalian siap dengan namanya resiko ya, itu sudah pasti. Karena kenapa seperti itu ya, bobot yang roller yang berbeda satu sama lain ya, itu akan mempengaruhi namanya gaya sentrifugal ya, gaya sentrifugal, aku sebut GS saja ya. Dan itu bakal namanya mempengaruhi putarannya dari puli, sehingga penyebabnya adalah puli cepat rusak ya. Dan biasanya agak oblak jig gitu. Pasti. Karena pergerakan rollernya itu berbeda satu sama lain. Karena dia tidak seirama. Kecuali kalau semuanya seirama. Misalkan rata di 15, rata di 10, rata di 18. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau kalian kombinasikan, biasanya sih pergerakannya bakalan berbeda. Karena bobotnya juga berbeda. Jadi aku kurang rekomendasi ya, atau nggak rekomendasi, atau nggak nyaranin. Tapi bukan berarti nggak boleh. Kalau sekarang kita ngomongnya soal umur ya, umur roller, sebenarnya seberapa sih umurnya roller itu ya? Sepengalamannya aku loh ya, sama konsumenku itu rata-rata di angka 15.000 sampai 25.000 ya. Kalian mau pakai yang ukurannya mau pakai yang roller standar pabrikan, atau kalian pakai yang racing ya, yang istilahnya aftermarket ya, itu rata-rata di 15.000 km sampai di 25.000 km. Ya, ini adalah umur yang menurutku sudah wajar banget. Tetapi kalau kalian makainya waras ya, ingat ya, pemakaiannya waras, itu kalian mungkin bisa lebih dari ini. Bisa lebih dari 25.000 ya, kalau pemakaiannya waras. Alias kalian pakai itu normal-normal aja. Tapi kalau kalian makainya itu sembarangan, gila, nggak waras ya, itu bisa dikurangi dari 15.000. Bahkan aku punya konsumen itu setiap di angka 8.000, 10.000 dia pasti ganti. Karena ya makainya itu tuh sudah kayak yang
kesetanan, kerasukan apa gitu, jadi habis rollernya gitu loh ya. Jadi untuk umurnya itu memang ada pastinya ya jarak penggunaannya ya, dari 15.000 sampai 25.000 tergantung dari bagaimana kalian memakainya, bisa lebih atau bisa kurang. Jadi inilah ya penjelasannya aku tentang fungsi dasar dari roller ya. Mungkin kalau kalian yang sudah paham enak, bisa langsung lanjut ke praktek. Tapi kalau kalian yang nggak paham ya, itu ya kalian memang harus pelajari lagi ya. Jadi kalau kalian nanya ke aku, "Bang, menurut abang, aku pakai roller berapa yang enaknya ya?" Jujur aja aku nggak tahu. Ya, karena apa? Setiap orang itu punya penilaian yang bisa dibilang sendiri-sendiri ya, berbeda satu sama lain. Ya, mungkin menurut aku turun 1-2 gram itu sudah enak, tapi menurut orang lain bisa aja dia, oh aku lebih cocoknya turunnya 3-4 gram. Ya, nggak ada yang tahu gitu loh. Makanya kalian harus namanya mencoba sendiri ya. Jadi setelah nonton video ini, ya kalian langsung aja praktek. Jadi kalian bakal tahu tentang bagaimana dari perbedaan roller ya. Dan satu lagi ya, roller itu juga nggak terlalu menentukan namanya akselerasi dan top speed ya, karena di CVT itu juga ada yang namanya per-peran ya. Dulu aku sudah pernah bahas, jadi kalian juga bisa nonton di videoku sebelumnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di videoku berikutnya. Bye-bye.